Alhamdulillahil malikid diyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidini waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marraz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzaruhu 'anil jismiyyati wal jahita waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin man najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Mengawali khutbah yang mulia ini, khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian pada umumnya dan kepada diri khatib sendiri khususnya agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara tersebut, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah atau menjalankan perintahnya, dan berkurang karena kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hadirin jamaah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Selama 1 bulan Ramadan yang kita jalani ibadah puasa di dalamnya dengan penuh sukacita sudah berlalu. Kehadiran Ramadan tidak hanya sebagai bulan istimewa dengan dilipat gandakan amal kebaikan, namun juga sebagai madrasatul hayah, yaitu sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seorang mukmin agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan amalan-amalan baik seperti tadarus, sedekah, puasa, sholat sunnah dan lain sebagainya. Tentu harapannya adalah selepas bulan Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan lamanya, yang mana kita tetap lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Semua ibadah di bulan Ramadan yang kita lakukan tentu harus memiliki efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ibaratnya apa-apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, amal-amal ibadah yang kita kerjakan di bulan tersebut, itulah harus kita lakukan juga di bulan-bulan yang lain. Amalan-amalan ibadah seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran, bersedekah, dan kita juga harus peka terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita yang mereka membutuhkan uluran bantuan kita. Maka di bulan-bulan seterusnya haruslah kita tetap lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa selepas bulan Ramadan kita jangan sampai di mana amalan-amalan zahir seperti melakukan puasa, salat, kemudian membaca Al-Quran, bersedekah, amalan-amalan batinnya seperti kita sabar, tawakal dalam menghadapi berbagai ujian, berbagai ibadah kepada Allah dilakukan dengan sabar,
kita harus tetap laksanakan di bulan-bulan berikutnya, agar senantiasa kita selalu untuk tetap melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dan melalui baginda Rasul agar senantiasa kita selama bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa penuh selama satu bulan penuh, maka di hari-hari lain juga kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa yang selepas Ramadan, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa melaksanakan atau menyambungnya dengan puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari. Boleh dilakukan berturut-turut, di mana sudah berlalu kalau kita melakukan berturut-turut sudah berlalu. Dan bagi yang belum, kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, masih bisa melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, karena pada saat ini posisi kita masih berada di tanggal 6 bulan Syawal. Maka kata Kanjeng Rasul, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawwali kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan dan mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka hal itu menyerupai puasa setahun penuh. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di saat-saat ini kita sungguh setelah kita lalui Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 13 Mei, di mana di bulan ini juga terdapat hari-hari atau bulan-bulan yang dimana saudara kita juga yang sebangsa setanah air, mereka juga melakukan ritual, yaitu kenaikan Isa Al-Masih di saat yang bersamaan kita Idul Fitri. Kita tetap bertoleransi, tetap menghargai berbagai pandangan atau berbagai perbedaan agama dan keyakinan kita. Disambung pada hari Rabu yang lalu juga saudara-saudara setanah air kita melakukan hari raya Waisak, dan juga di saat yang bersamaan pada sore harinya kita bangsa Indonesia itu terjadi salah satu fenomena alam di mana terjadinya gerhana bulan, yang sudah kita lakukan sholat sunnah khusuf yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW pada hari Rabu yang lalu. Maka momen-momen pada saat inilah yang begitu agung, dan kita tetap harus mengefek-efekkan bagaimana nilai-nilai kebaikan yang kita kumpulkan di bulan Ramadan haruslah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan kita menjalani hubungan yang baik kepada Allah, juga kepada manusia sekaligus. Hubungan baik kepada Allah yaitu dengan menjalankan ibadah mahdoh seperti solat, seperti puasa, zakat, dan haji. Dan belum cukup, atau bahkan itu semua yang kita lakukan itu belum cukup, bahkan sia-sia jika kalau kita masih belum bisa menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Bagi para jamaah yang sampai detik ini apabila memiliki kekerabatan atau hubungan yang tidak baik, terlebih-lebih dengan orang tuanya ataupun dengan sanak familinya, tetangga-tetangganya maupun orang lain, maka kesempatan ini bisa untuk menyambung silaturahim kepada mereka agar senantiasa kita bermaaf-maafan, supaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengganjal pahala-pahala. Karena kalau orang yang berhubungan atau berhablum minannasnya kurang baik, maka di mata Allah Subhanahu wa taala juga kurang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 1 menyebutkan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya, yang kemudian diikuti dengan perintah memperbaiki hubungan sesama manusia, yaitu menjalin cinta kasih dan memperkokoh kesatuan.
Bahkan Rasulullah menyebut orang yang bersilaturahim akan diampuni dosa-dosanya. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffahan illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Tiada dua orang muslim yang saling berjumpa lalu mereka saling berjabat tangan kecuali diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang menarik yang kita patut renungkan tentang kondisi seorang mukmin yang baik di dalam hubungan kepada Allah namun suka menyakiti sesama manusia. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian mal muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina." Orang yang bangkrut menurut kami di antara kami ini adalah malla dirhama, orang yang tidak memiliki uang, wala mata'a, dan tidak memiliki harta kekayaan. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab atau bersabda, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya umatku yang bangkrut nanti di hari kiamat, mereka datang ya'ti yaumal qiyamah, mereka datang di hari kiamat bisolatin, mereka membawa pahala segudang atau segunung pahala solat. Solat wajibnya tidak pernah tinggal, solat sunnahnya apalagi tidak pernah ditinggal. Mereka bawa segudang solat, amal pahala solat. Wasyamin, juga puasa Ramadan dibawa, puasa-puasa sunnah juga dibawa. Wazakatin, dan mereka membawa segudang pahala zakat di hadapan Allah. Wayati qad syatama hadza, tapi di sisi lain ia selalu mencaci maki. Wa qadzafa hadza, menuduh orang lain begini begitu. Wa akala mahala mal hadza, dan makan harta anak yatim. Mungkin pernah mengambil sesuatu hak-hak orang lain dimakan olehnya. Wa safaka dam hadza wa daraba hadza, serta membunuh atau menyakiti orang lain. Wa yu'ti hadza min hasanatin wa hadza min hasanatihi, setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada orang dari mereka sehingga pahalanya habis. Kalau sudah habis, fa in faniyat hasanatuhu, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi, qabla ayyuqda ma'alaihi, selanjutnya mereka sebagian dosa-dosa dari mereka itu ukhidha min khotoyahum faturat alaih, mereka diambil, dosa-dosa mereka diambil lalu dibebankan kepada orang tersebut. Hummaturiha finnar, sehingga mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah ini jelas bahwa perilaku baik kepada sesama manusia itu merupakan hal yang sangat penting, karena pahala ibadah seorang bisa habis lantaran ia menyakiti orang lain selama di dunia. Bahkan ia pun bisa menanggung dosa-dosa orang yang disakiti jika pahalanya tidak mencukupi. Habis pahala, dosa bertambah. Itulah gambaran orang yang suka menyakiti orang lain di alam dunia. Maka pada momentum di bulan Syawal ini, setelah kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, bermaaf-maafan, mari kita bersama saling memaafkan juga, meminta maaf kepada mereka yang pernah kita sakiti, memberikan maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Mengapa maaf menjadi penting? Karena dosa seorang yang dilakukan kepada sesama manusia tidak akan diampuni oleh Allah tanpa adanya pemberian maaf dari orang yang pernah disakiti. Jika berdosa kepada Allah, seperti meninggalkan solat, seperti tidak berpuasa, seperti tidak berzakat, bahkan syirik sekalipun, cukup bagi kita hanya kepada Allah memohon ampun. Tetapi jika dosa yang kita lakukan melibatkan manusia dengan menyakiti mereka, dengan menzalimi mereka, maka kita juga harus meminta maaf kepada mereka yang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya yang telah kita ambil. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memaparkan bahwa pertaubatan untuk perbuatan maksiat yang terjadi di antara sesama manusia itu dilakukan 4 tahapan. Yang pertama, bertaubat dan berhenti dari perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, menghadirkan penyesalan dalam diri atas kesalahan dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Yang ketiga, berniat bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
Dan yang terakhir adalah mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang telah kita ambil dari orang yang telah kita sakiti. Bahkan di dalam kitabnya beliau menuliskan wa an yabru'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu ruddahu ilaih. Jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu wa makkanahu minhu aw talaba aqwa. Maka jikalau berupa tuduhan zina atau kita menduduh mereka-mereka yang bukan-bukan, maka hendaklah mencabut tuduhannya itu dari orang tersebut atau meminta maaf kepadanya. Wa in kanat ghibatan ishallatahu minha. Dan jika berupa pengumpatan, mencaci maki, ghibah, menjelek-jelekan, kejahatan lisan lainnya, maka hendaklah kita meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Itulah Imam Nawawi di dalam penjelasannya tentang perdaubatan atau maksiat seorang hamba yang menyakiti sesama manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan berhasilnya kita melalui tempahan diri di bulan Ramadan, kita ini dapat menjadi pribadi yang lebih baik dalam beribadah kepada Allah, membawa kebaikan sosial yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Amalan-amalan yang kita kumpulkan, yang kita kerjakan di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, istiqomah, hidayah untuk selalu menjalankannya di bulan-bulan yang lain. Dan kita semoga dipertemukan dengan bulan-bulan yang rahmatnya Allah dilimpahkan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan amalan-amalan kita selama bulan Ramadan diterima, mendapat ganjaran pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amrakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata wa syada'idha wal mihan ma dhahar minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.